Yang tampak di hadapan mereka adalah hamparan pegunungan yang tandus namun tak berujung. Pada saat ini, tanah kuno dan tenang ini telah berubah menjadi lolongan suara gaduh yang tak berujung dari kerumunan sosok yang seperti kawanan belalang yang melesat di atasnya. Sosok-sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat di atas pegunungan, sebelum mendarat di hamparan bumi yang luas. Dengan tatapan penuh nafsu yang tak terpuaskan, semua orang melotot ke hamparan pegunungan yang tak berujung di hadapan mereka. Pegunungan spiritual ilahi ini dikatakan terbentuk oleh seorang penguasa surgawi yang meninggal dalam posisi duduk di atasnya. Meskipun baptisan spiritual ilahi tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling berharga di sini, ada banyak harta karun alami dan sisa-sisa dari zaman kuno yang tertinggal. Bagi mereka, jika mereka dapat memperoleh barang-barang itu akan menjadi hal yang sangat berharga. Pada saat ini, Mu Chen dan Xia Youran telah mendarat di tanah, dengan dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pegunungan tak berujung ini terlalu luas dan luas. Di hadapannya, mereka seperti semut. Pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit berdiri di samping mereka. Setiap pohon memiliki lebar 1000 kaki, tampak seperti pilar yang menopang langit, dengan badai dan topan bahkan tidak mampu mengguncangnya sedikit pun. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen mendapati bahwa langit di atasnya, tanpa diduga, berwarna hitam legam. Itu bukanlah langit malam, melainkan ruang yang hancur yang telah mereka lalui untuk sampai ke sini. Kegelapan yang gelap ini berputar-putar, seperti lubang hitam. Apapun yang bersentuhan dengannya akan dilahap oleh kegelapan itu, menyebabkan orang-orang merasa ngeri dan takut terhadapnya. Gumpalan cahaya raksasa tergantung di langit, bersinar cemerlang, menerangi pegunungan yang tak berujung. Fluktuasi yang cukup mengerikan tampak terpancar dari dalam gumpalan cahaya itu. Jelas, itu seharusnya tempat di mana penguasa surgawi yang legendaris itu duduk dan meninggal. Dengan kekuatan mereka tidak dapat mendekatinya. Itukah pegunungan spiritual ilahi? Mu Chen tersentak kaget, karena ia mampu merasakan keunikan aura spiritual di dunia ini, yang mengandung esensi misterius di dalamnya. Jika seseorang menyerap dan memurnikannya, seseorang akan merasakan rasa haus yang terpancar dari seluruh tubuhnya, seolah-olah mereka tidak sanggup menyerap seluruh aura spiritual di dunia ini. Aura spiritual dunia ini dikatakan bercampur dengan darah dan daging penguasa surgawi yang telah meninggal di sini, dan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tubuh jasmani seseorang, kata Xia Youran sambil tersenyum. Tidak heran, jawab Mu Chen sambil mendecakkan bibirnya, sementara keterkejutan muncul di benaknya. Penguasa surgawi itu telah meninggal entah sejak kapan. Namun, hanya sedikit sisa darah dan daging darinya yang mampu mengubah energi spiritual dunia sebanyak ini. Kekuatan seperti itu benar-benar menantang surga. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu pembukaan pegunungan spiritual ilahi setiap kali sangat singkat, hanya beberapa hari. Jika tidak, tinggal di sini dan berlatih akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang, jawab Xia Youran dengan sedikit kasihan. Meskipun kamar dagang 9 musim panas mereka memiliki basis kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak dapat memperoleh energi spiritual dari darah dan daging penguasa surgawi untuk dipersembahkan kepada orang-orang untuk dikultivasi. Mendengar perkataannya, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Jika dia bisa tinggal di sini dan berlatih selama beberapa waktu, dia mungkin bisa mencapai terobosan besar dalam fisik dewa petirnya. Tanah di sini juga tampak berbeda, kata Mu Chen setelah menundukkan kepalanya untuk melihat tanah di bawahnya. Tanah di sini tampak berwarna merah tua samar. Sambil mengalirkan energi spiritualnya, dia menghentakkan kakinya dengan keras. Meskipun dengan kekuatan yang sangat besar, hanya beberapa retakan kecil yang muncul di tanah, menyebabkan kelopak matanya berkedut tak terkendali beberapa kali. Jika ini adalah dunia luar, dengan langkah ini, bahkan puncak gunung pun akan bergetar karena kekuatannya. Namun, di tempat ini, dia secara tak terduga hanya mampu mencapai sedikit efek seperti itu. Itu karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini. Sebagian darah dan dagingnya telah menyatu dengan jajaran pegunungan spiritual ilahi. Jadi, semua yang ada di sini akan tampak berbeda dari luar, jelas Xia Youran sambil tersenyum. Jadi, itulah alasannya, jawab Mu Chen saat kilatan pemahaman merasukinya. Selain itu, karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini, dengan mengandalkan kekuatannya, ada beberapa harta karun spiritual surgawi yang luar biasa muncul di dalam jajaran pegunungan spiritual ilahi ini.
Harta karun spiritual ini sangat berharga. Karena mereka menyerap sejumlah besar energi spiritual yang bercampur dengan darah dan daging penguasa surgawi saat mereka tumbuh dewasa, mereka memiliki manfaat yang sangat kuat terhadap penempaan tubuh jasmani seseorang. Sambil tersenyum, Xia Youran melanjutkan bicaranya, sebenarnya, ada banyak orang yang telah memasuki pegunungan spiritual ilahi tanpa tujuan memperoleh baptisan spiritual ilahi. Meskipun itu benar-benar hal yang paling berharga di sini, kesulitan untuk memperolehnya terlalu sulit. Oleh karena itu, mengapa tidak mencari beberapa harta karun spiritual bawaan, dan memperkuat tubuh jasmani seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan tubuh jasmani seseorang, bukan? Sambil menganggukkan kepalanya, Mu Chen benar-benar agak tertarik dengan prospek seperti itu. Namun, ia mampu menilai pentingnya hal-hal tersebut. Tujuannya di sini adalah baptisan rohani ilahi, dan ia benar-benar tidak punya waktu lagi untuk keluar dan mencari harta karun rohani surgawi yang tersembunyi di tempat-tempat yang sangat dalam. Ayo pergi. Kita akan langsung menuju area pembaptisan di tengah-tengah pegunungan spiritual ilahi. Pada saat yang sama, mari kita lihat apakah kita dapat dengan mudah menemukan beberapa harta karun spiritual yang lahir dari surga di sepanjang jalan ke sana, kata Xia Youran sambil tersenyum. Keduanya melesat menembus langit dengan posisi rendah, tidak berani mencapai ketinggian karena bahaya yang semakin besar jika mereka terbang lebih tinggi. Jika seseorang cukup sial untuk tersapu ke ruang yang hancur, seseorang mungkin langsung terhempas ke kehampaan oleh arus spasial yang sangat menakutkan. Saat mereka melangkah lebih dalam kejajaran pegunungan spiritual ilahi yang luas dan luas, banyak sekali sosok yang melesat melewati mereka di sekeliling mereka. Mereka bergegas menuju jajaran pegunungan seperti segerombolan belalang, sebelum tidak melewatkan satu batu pun dalam pencarian mereka untuk harta karun spiritual surgawi yang tersembunyi di dalam dunia ini. Metode pencarian ala pemboman karpet ini benar-benar membuahkan hasil, karena dalam rentang waktu yang singkat, yaitu kurang dari setengah jam, Mu Chen dan Xia Youran telah menemukan beberapa cahaya spiritual yang melesat ke langit. Jelas, beberapa harta karun spiritual surgawi telah ditemukan. Berdiri di puncak bukit, Mu Chen dan Xia Youran menatap ke arah cahaya spiritual yang melesat ke langit di kejauhan. Berbalik untuk saling menatap, keduanya tiba-tiba menggelengkan kepala. Meskipun cahaya spiritual itu seharusnya berasal dari harta spiritual yang lahir dari surga, dari kekuatan dan intensitas cahaya spiritual itu, keduanya dapat mengatakan bahwa aura spiritual yang terkandung dalam harta spiritual itu tidak terlalu kuat. Selain itu, jumlah orang yang tertarik padanya benar-benar terlalu banyak. Oleh karena itu, Mu Chen dan Xia Youran tidak ingin membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk itu. Menyerah dengan tegas untuk tidak menjadi bagian dari aksi dan bagian dari harta karun spiritual itu, Mu Chen dan Xia Youran meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal, melesat ke arah tujuan mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Saat Mu Chen dan Xia Youran bergegas menuju tempat pembaptisan, mereka bertemu dengan beberapa orang dengan tujuan yang sama di sepanjang jalan. Saat pandangan mereka bertemu, ekspresi di wajah orang-orang itu berubah menjadi ekspresi niat jahat. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka mungkin mengenali Xia Youran, dan tahu bahwa nyonya muda dari kamar dagang 9 musim panas bukanlah target yang baik untuk diprovokasi. Mengandalkan reputasi Xia Youran, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen juga, meskipun kekuatannya di tahap penyelesaian surgawi tahap awal tampak sangat rata-rata di tempat seperti ini. Hati-hati. Sambil melesat cepat di udara, Xia Youran tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih Mu Chen. Sambil menatap ke arah depan dengan mata indahnya, dia berkata, badai spasial akan datang. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menyadari bahwa daratan di kejauhan tampak agak gelap dan redup. Badai dapat terlihat samar-samar, menutupi langit dan menutupi bumi saat badai itu melanda. Lebih jauh lagi, orang dapat melihat riak-riak hitam muncul di dalam badai tersebut. Jelas, itu adalah bilah angin yang terbentuk oleh fluktuasi spasial yang mengamuk. Saat badai spasial itu menderu, pohon-pohon raksasa setinggi 1000 kaki yang mirip pilar yang menopang langit ditebang dan ditebang, sementara area yang teriris tampak sehalus cermin. Hal ini menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul diam-diam di dalam hati Mu Chen. Sepertinya badai spasial itu benar-benar hebat. Ayo bersembunyi sebentar.
Sambil memegang Muchen, Xia Youran segera turun, mendarat di sebuah cekungan di dalam gunung. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, energi spiritual yang tak terbatas melolong keluar, berubah menjadi lapisan energi spiritual yang bersinar, menutupi cekungan kecil ini. Saat Xia Youran menyelesaikan persiapannya dengan sangat baik, langit telah berubah sepenuhnya menjadi gelap dan suram. Saat badai hitam yang menutupi langit dan bumi menyapu, alur-alur yang dalam diiris ke tanah oleh bilah-bilah spasial yang bercampur dalam badai, memperlihatkan kemampuan destruktif mereka yang cukup menakutkan. Mereka dapat merasakan dampak dari badai spasial di dalam cekungan kecil tempat mereka bersembunyi. Lapisan energi spiritual yang bersinar terus-menerus berguncang, sementara bilah-bilah spasial hitam menyebabkan lapisan yang bersinar itu bergetar di ambang kehancuran. Melihat ini, ekspresi Muchen berubah serius saat dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, untungnya hal yang paling membuatnya khawatir tidak terjadi pada akhirnya. Meskipun lapisan energi spiritual yang bersinar terus-menerus bergetar, lapisan itu tidak pecah pada akhirnya, menyebabkan Muchen menghela napas lega. Saat Muchen mulai rileks, jeritan memilukan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Saat mengalihkan pandangannya, dia melihat pertahanan energi spiritual dari selusin orang terkoyak oleh badai spasial. Sebelum mereka bisa bertindak, bilah spasial berwarna hitam telah melesat tanpa sedikit pun belas kasihan, mengiris tubuh mereka menjadi potongan-potongan yang menutupi langit. Melihat darah dan daging yang berceceran di langit, berhamburan ditiup angin, kelopak mata Muchen mulai berkedut tak terkendali. Dari kelihatannya, orang-orang itu tampaknya memiliki kekuatan luar yang mirip dengan miliknya, pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Namun, di bawah angin kencang spasial itu, mereka tidak dapat memberikan sedikit pun perlawanan. Tidak tahu berapa banyak orang yang tidak beruntung di luar sana dalam gelombang badai spasial ini, kata Xia Youran sambil mendecakkan bibirnya. Meskipun demikian, tidak ada rasa kasihan yang terlihat di wajahnya. Karena orang-orang itu ingin datang ke tempat seperti ini, mereka tentu perlu bersiap untuk membayar harga terburuk yang bisa terjadi pada mereka di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah gelombang badai spasial ini berlalu. Mendengar kata-katanya, Muchen menganggukkan kepalanya, sebelum berencana untuk beristirahat. Namun, saat dia baru saja duduk, sesuatu menggelitik indranya. Dia menoleh untuk melihat ke arah pegunungan di kejauhan, hanya untuk menyadari bahwa badai spasial juga menderu di tempat itu. Lebih jauh, badai itu tampak lebih tidak menentu daripada situasi yang dihadapi Muchen. Saat itu, bahkan ada tornado raksasa yang mendatangkan malapetaka. Pedang spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi melolong keluar darinya, menebas semua yang bersentuhan dengannya. Saat Muchen menatap tornado itu, matanya menyipit tak terkendali. Itu karena dia sepertinya melihat gumpalan cahaya spiritual yang sangat terang di dalam tornado itu. Lebih jauh lagi, setelah melihat gumpalan cahaya spiritual yang sangat terang itu, yang terakhir meledak dengan kecemerlangan yang hebat. Kecemerlangan ini menyebabkan bahkan dunia yang remang-remang menjadi terang. Mengandalkan momen singkat penerangan itu, Muchen tampaknya memperhatikan benda putih berkilau dalam gumpalan cahaya cemerlang itu yang tampak sedikit seperti tulang. Apa itu? Muchen bergumam, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, sementara dia meletakkan telapak tangannya tak terkendali di dadanya. Dia bisa merasakan getaran tiba-tiba terpancar dari auraseanya. Saat dia menelusuri kembali asal getaran itu, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu karena, asal-muasalnya, secara tak terduga, adalah secarik kertas hitam yang tak tertandingi misteriusnya di dalam auraseanya. Lebih jauh lagi, getaran ini jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Muchen bisa merasakan bahwa kertas hitam misterius itu mulai semakin tidak sabar. Pada saat ini, ekspresi yang ditampilkan di wajahnya semakin serius. Selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas seperti itu dari kertas hitam misterius itu. Dan, itu pasti terkait dengan benda yang berada di dalam tornado di kejauhan. Xia Youran juga merasakan momen singkat kecemerlangan yang baru saja terjadi. Sambil mengarahkan matanya yang indah, dia melihat ke arah gumpalan cahaya yang terletak di dalam tornado, sementara keterkejutan dan keheranan langsung muncul di wajahnya yang menawan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, itu pasti semacam harta karun spiritual yang lahir dari surga. Tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar akan berada di dalam tornado itu, ya.
Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada rasa kasihan yang terpancar dari suaranya. Dilihat dari situasi sebelumnya, keinginan untuk mendapatkan harta karun spiritual yang terlahir dari surga di depan mata mereka bukanlah hal yang mudah. Namun, sangat disayangkan bahwa benda seperti itu tersembunyi di dalam tornado itu. Mendekatinya dalam situasi saat ini jelas merupakan hal yang sangat berbahaya. Lagi pula, begitu seseorang tertiup ke tempat yang tinggi oleh badai yang diciptakan oleh tornado, dan tersedot ke dalam arus spasial yang ada di sana, seseorang akan benar-benar sulit untuk melarikan diri dari bencana yang menimpa mereka. Sambil menatap tajam ke arah badai di depannya, Mu Chen mulai berdiri dengan marah. Melihat itu, Xia Youran langsung takut dengan tindakan Mu Chen. Menatap lurus ke wajahnya, dia langsung berseru, "Jangan impulsif, Mu Chen. Terlalu berbahaya di sana." Harta karun spiritual yang lahir dari surga seperti itu tidak mudah untuk dipanen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa getir. Tentu saja, dia juga mengerti bahayanya jika dia mendekati tempat itu. Meskipun demikian, kertas hitam misterius di dalam tubuhnya sangat dia hormati. Benda ini bahkan mampu menekan pilar iblis meru besar, yang dengan jelas menunjukkan betapa luar biasanya benda itu. Meskipun, sampai sekarang, Mu Chen masih belum dapat memahami dengan pasti asal-usulnya, selalu ada perasaan di dalam hatinya bahwa kertas hitam misterius ini mungkin agak tangguh dan kuat. Demi mendapatkan pemahaman lebih baik tentang misteri di balik kertas hitam itu, ada beberapa bahaya yang menurut Mu Chen perlu ia ambil risiko dan jalani. Oleh karena itu, ketika mendengar peringatan Xia Youran, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, "Kakak senior Xia, harta karun spiritual di hadapan kita ini cukup penting bagiku. Aku harus melihat apakah aku bisa mendapatkannya." Melihat Mu Chen dan melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Xia Youran tidak dapat menahan diri untuk menghentakkan kakinya dengan marah. Orang ini benar-benar bertindak terlalu gegabah. Haha. Tenang saja, kakak senior Xia. Aku tahu batas kemampuanku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan segera mundur. Tunggu saja aku di sini. Mu Chen berbicara sambil tersenyum, sebelum bersiap untuk menggerakkan tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya pelan-pelan, Xia Youran mengulurkan lengannya yang seperti batu giok untuk menghalangi gerakannya, sambil menjawab, "Aku khawatir padamu. Ayo kita pergi bersama. Hanya ada satu cara untuk ini. Jika sesuatu terjadi padamu di sini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada kakak Lingxi?" Merasa tersentuh oleh kata-katanya, Mu Chen tidak menghalanginya. Sebaliknya, dia hanya menjawab dengan suara lembut, "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Dengan gagah berani melambaikan tangannya yang seperti batu giok, Xia Youran mengulurkan tangannya, sebelum mutiara berwarna hijau seukuran mata naga muncul di depan mata mereka. Permukaan mutiara hijau itu ditutupi dengan pola-pola misterius, sementara fluktuasi yang kuat dapat terlihat samar-samar terpancar darinya. Mu Chen dapat merasakan bahwa ketika mutiara hijau itu muncul, suara-suara angin dari sekitarnya langsung mereda. Menatap mutiara hijau itu dengan rasa ingin tahu, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini bukanlah artefak spiritual biasa. Ini adalah mutiara spiritual tahan angin. Meskipun ini adalah artefak spiritual kelas tinggi, atribut serangannya tidak terlalu kuat. Namun, ia memiliki efek yang sangat kuat terhadap serangan angin. Dengan ini, kita akan dapat mendekati wilayah yang ditempati oleh badai spasial itu. Sambil menggenggam mutiara hijau di tangannya, Xia Youran mulai menjelaskan sambil menyeringai. Mendengar itu, kegembiraan langsung muncul di hati Mu Chen, sementara pujian tak terkendali terdengar dari mulutnya. Benar-benar layak untuk nyonya muda agung dari kamar dagang 9 musim panas. Perbedaan keluarga dan status yang begitu besar. Artefak spiritual kelas atas yang begitu istimewa yang berkali-kali lipat lebih kuat dari apa yang dapat ditemukannya, namun dia mampu membawanya ke sini begitu saja. Setelah berlatih dan berkultivasi selama bertahun-tahun, Mu Chen bahkan belum memperoleh satu pun artefak spiritual kelas tinggi yang sangat langka itu. Meskipun pilar iblis meru agung itu tangguh, ia tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Xia Youran, ia benar-benar sangat miskin. Mengangkat tangannya yang bagaikan batu giok, Xia Youran menghilangkan lapisan energi spiritualnya yang bersinar yang menutupi cekungan lereng bukit kecil. Ketika lapisan spiritual yang bersinar itu menghilang, badai spasial yang menutupi langit dan bumi pun datang melolong.
Namun, ketika mereka berada dalam jarak beberapa kaki dari Muchen dan Xia Youran, mereka tiba-tiba melemah. Dengan berkurangnya daya rusak tersebut, mereka tidak lagi mampu menghancurkan pertahanan energi spiritual yang menutupi tubuh mereka. Perasaan yang didapatnya seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi seluruh tubuh mereka, memberinya sensasi yang sangat aneh. Ayo pergi. Melihat ini, Xia Youran tersenyum, lalu melesat cepat ke udara. Kali ini, mereka jelas tidak berani terbang terlalu tinggi ke angkasa. Bahkan dengan harta karun seperti mutiara spiritual tahan angin, tetaplah bijaksana untuk berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Muchen mengikuti Xia Youran dari dekat, sementara mereka berdua melesat menuju badai spasial yang mengamuk, mirip dengan dua sosok bercahaya kecil. Saat mereka melakukannya, beberapa tatapan yang datang dari tempat persembunyian lereng bukit di sepanjang jalan menemukan mereka berdua menembus badai spasial. Saat melihat mereka, tatapan mereka berubah agak kosong. Pada saat seperti itu, orang-orang seharusnya menghindari badai spasial itu. Namun, kedua orang itu benar-benar berani bepergian dengan gembar-gembor seperti itu di tengah angin yang merusak. Mereka benar-benar sangat gegabah dan berani. Namun, Muchen dan Xia Youran tidak peduli dengan tatapan yang datang dari kegelapan. Mereka mempercepat langkah dan langsung menuju ke area yang hancur oleh tornado. Mengandalkan perlindungan mutiara spiritual tahan angin, mereka berdua mampu melewati badai spasial yang mengamuk dengan sangat mudah. Melonjak ke tebing tinggi, mereka mengangkat kepala, melihat ke arah tornado yang mengamuk tidak jauh di kejauhan. Pada saat ini, badai muncul dalam warna hitam legam, dengan bilah spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu keluar, mengiris ratusan dan ribuan lubang dan luka di bumi. Di tengah badai yang dahsyat itu, gumpalan cahaya itu tumbuh semakin terang dan bersinar. Melihat gumpalan cahaya itu, mata Muchen menjadi semakin merah membara. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan getaran yang semakin tidak sabar yang berasal dari kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Ia melangkah maju, tak dapat menahan lagi, ingin segera meraihnya. Tunggu, kata Xia Youran sambil meraih tangannya, matanya yang indah menatap ke tempat gelap yang tidak jauh dari mereka. Di sana, dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok yang hadir. Pada saat ini, orang-orang itu juga menatap tornado itu. Jelas, mereka juga telah menemukan harta karun spiritual yang samar-samar tersembunyi di dalam tornado itu. Sepertinya ada banyak orang yang menatap benda itu, kata Xia Youran sambil mengernyitkan dahinya. Mampu tiba di tempat ini di bawah badai spasial untuk memanen harta karun spiritual dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar sosok biasa yang acak. Dari kelihatannya sekarang, tidak akan mudah untuk mendapatkan harta karun spiritual ini hari ini. Meskipun demikian, tidak banyak perasaan tak terduga yang muncul di mata Muchen. Harta karun spiritual di dalam tornado seharusnya tidak biasa, jadi mampu menarik beberapa orang untuk mencoba mendapatkannya bukanlah sesuatu yang tak terduga. Namun, situasi saat ini tampak cukup mendesak. Jika mereka ingin mendapatkannya, biarkan mereka mengambil inisiatif dan mencoba, sementara kita duduk di belakang dan mengamati mereka, kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar perkataannya, Xia Youran menghela napas lega. Ia agak takut Mu Chen tidak mampu menahan godaan harta karun spiritual dan bergegas mengambil tindakan. Pada saat itu, mereka tidak hanya harus menahan serangan yang datang dari badai spasial, mereka mungkin juga akan memancing banyak bilah dan anak panah tersembunyi di sepanjang jalan. Pada saat ini, seseorang sama sekali tidak boleh kehilangan ketenangan dan kesejukannya. Ketika mereka berdua datang, mereka jelas telah menarik perhatian beberapa orang. Seketika, beberapa dari mereka tidak dapat menahannya lagi. Jumlah orang yang tertarik oleh harta karun spiritual semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, kemungkinan mereka akan melakukannya mungkin akan semakin kecil. Dalam kegelapan, mata beberapa orang berbinar, sebelum dengan marah mengatupkan gigi mereka dan melesat maju dengan dahsyat. Energi spiritual yang tak terbatas meletus keluar, menyebabkan badai spasial hancur berkeping-keping dalam sekejap saat puluhan sosok melesat lurus ke arah tornado, semuanya dalam upaya mereka untuk merebut dan memperoleh harta karun spiritual yang terletak di dalam tornado. Namun, saat mereka mendekati tornado, angin kencang yang menutupi langit melolong, dengan bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat.
Dengan jumlah seperti itu, mereka benar-benar akan sangat menakutkan bagi siapapun. Saat bilah angin hitam melesat lewat, jeritan memilukan langsung terdengar. Sementara energi spiritual tak terbatas di sekitar orang-orang itu tiba-tiba terpotong oleh bilah angin spasial itu. Saat tubuh mereka terpotong-potong, darah dan daging mulai menyembur ke seluruh langit. Satu-satunya orang yang memiliki senjata spiritual pelindung mampu mundur dengan menyedihkan saat menggunakannya untuk memblokir bilah angin spasial tersebut. Namun, mereka tetap membayar harga yang cukup mahal. Setelah mendarat dengan cara yang mengerikan di tanah, sosok mereka yang berlumuran darah tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Dalam kegelapan, beberapa orang menghirup udara dingin melihat pemandangan yang terbentang di hadapan mereka sambil berpikir, badai spasial itu benar-benar mengerikan. Orang-orang yang baru saja beraksi semuanya memiliki kekuatan pada level penyempurnaan surgawi, dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir. Tetapi masih terlempar kembali dengan cara yang menyedihkan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang malang yang terpotong dan teriris, mereka sudah sangat beruntung. Melihat kelompok pertama orang-orang membayar harga yang sangat mahal, orang-orang yang telah memerah karena harta karun spiritual mulai berangsur-angsur tenang. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin, mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah lagi. Sementara mereka melakukannya, badai spasial masih mengamuk dan menimbulkan malapetaka. Seperti naga raksasa berwarna hitam yang sangat besar, tornado itu berputar dan berputar, memperlihatkan kekuatannya yang menakjubkan. "Kapan kita akan bertindak?" tanya Xia Youran sambil melihat ke arah Mu Chen. "Saya sarankan kita menunggu sampai tornado ini melemah sebelum bertindak." "Apakah itu tidak apa-apa?" Ekspresi merenung melintas di benak Mu Chen. Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Kakak senior Xia. Saat ini, semua orang juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Itulah sebabnya, begitu tornado benar-benar melemah, aku khawatir semua orang juga akan mengambil tindakan pada saat yang sama seperti kita." Di bawah kekacauan itu, keinginan untuk mendapatkan harta karun spiritual itu mungkin akan lebih sulit daripada sekarang. "Jadi, apa rencanamu?" tanya Xia Youran dengan sedikit kerutan di dahinya. "Kakak senior Xia, bisakah kau meminjamkan mutiara spiritual tahan angin milikmu sebentar? Kau ingin masuk ke sana sendirian?" Xia Youran terkejut, sementara sedikit perubahan ekspresi muncul di wajahnya yang menawan. Bahkan orang tahap akhir penyelesaian surgawi akan cukup kesulitan untuk melawan badai spasial itu. Dengan kekuatan Mu Chen di tahap awal penyelesaian surgawi, semuanya mengarah pada bencana baginya jika ia harus masuk ke dalam tornado itu. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, "Kakak senior Xia. Masih ada beberapa orang yang mengincar harta karun spiritual itu dengan penuh nafsu. Aku bisa merasakan beberapa fluktuasi yang ganas dan agak dahsyat datang dari sekitar kita. Sepertinya ada beberapa karakter yang sulit di area ini. Karena itu, aku harap kau bisa membantuku menghalangi mereka di tempat ini. Mengenai masalah mendapatkan harta karun spiritual itu, serahkan saja padaku." Mendengar jawabannya, Xia Youran mengerutkan kening, seolah-olah ingin menasihati agar tidak melakukan tindakan tersebut. Namun, pada akhirnya, dia terhenti oleh senyum yang tersungging di wajah pemuda di depannya. Sambil mendesah tak berdaya, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut sebagai tanda setuju. Sementara Mu Chen berdiskusi dengan Xia Youran dengan suara lembut, ada dua sosok yang menatap mereka dengan dingin dan acuh tak acuh dari celah gunung yang tidak jauh dari mereka. Sosok yang muncul adalah Tuan Muda Kamar Dagang Umbra dan Heaven Liyuan, Liu Ying dan Dong Yuan. "Haha. Ini benar-benar bentrokan yang tak terelakkan antara musuh," kata Dong Yuan sambil melihat ke arah pria dan wanita yang tidak jauh darinya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan bicaranya, sepertinya mereka juga mengincar harta karun spiritual itu. "Ada pendapat?" Sambil menekan telapak tangannya ke dinding gunung yang keras, kelima jarinya tampak seperti pisau, mengukir 5 alur yang dalam ke batu. Sambil menepuk-nepuk kedua tangannya dengan acuh tak acuh, dia menatap ke arah sosok Mu Chen, sementara bayangan kegelapan melintas di matanya. Tenang saja, bocah itu tidak cukup beruntung dan tidak punya cukup uang untuk menikmati harta karun spiritual seperti itu. Saat tornado hitam itu mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, suara-suara rendah dan dalam, mirip dengan raungan naga raksasa, terdengar, menyebabkan bumi bergetar dan berguncang akibat kehancuran yang disebabkan oleh tornado itu.
Setelah menyaksikan akhir yang menyedihkan bagi kelompok orang pertama, orang-orang yang bersembunyi di berbagai tempat gelap tidak berani bertindak gegabah dan keluar. Dengan mata berbinar, mereka diam-diam menunggu melemahnya badai spasial, karena saat itulah mereka dapat bertindak dengan aman. Saat semua orang bersembunyi dan menunggu saat yang tepat, Mu Chen telah memperoleh mutiara spiritual tahan angin dari Xia Youran. Menaruhnya di dalam lengan bajunya, dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah tornado yang mengamuk yang menimbulkan malapetaka di mana-mana. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Aku akan pindah sekarang. Kakak senior Xia. Jika aku bisa mendapatkannya, kau harus bergerak dulu, sebelum bertemu lagi nanti." Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun spiritual itu, dia akan segera menjadi musuh bersama semua orang di sini. Pada saat itu, dia mungkin akan membawa masalah bagi Xia Youran, jika dia tetap bersamanya. Meskipun dia mungkin tidak keberatan, Mu Chen tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain, karena tindakannya. Mendengar perkataannya, Xia Youran mengerti maksud Mu Chen. Namun, dia juga sangat jelas bahwa meskipun usia pemuda di depannya lebih muda darinya, dia memiliki pendapat pribadi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tanpa mengatakan apapun lagi, dia menganggukkan kepalanya, sebelum memperingatkannya lagi, "Hati-hati, oke?" Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu lagi, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam bangkit darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah kulitnya, petir hitam tampak melengkung dan memercik. Menghadapi badai spasial yang menakutkan itu, Mu Chen jelas tidak punya nyali untuk menahan kekuatannya, dan mengaktifkan semua pertahanan yang bisa dikerahkannya. Setelah melakukan itu, kilatan tajam perlahan muncul di mata Mu Chen. Dengan gerakan cepat, dia melesat keluar seperti sambaran petir hitam, dan dengan cepat menuju ke arah tornado. Karena kejadian sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Namun, gerakan tiba-tiba Mu Chen langsung menarik perhatian semua orang. Ada orang lain yang mengambil tindakan. Tahap awal penyelesaian surgawi? Dari mana tumpukan sampah ini berasal? Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya surga. Hanya mereka yang diberkati yang akan beruntung menikmati harta karun spiritual seperti itu. Berbagai bisikan terdengar dari kegelapan, sebagian besar berupa ejekan atau penghinaan. Bahkan bagi para ahli di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tornado yang terbentuk oleh badai spasial sangat sulit untuk diatasi. Tampaknya semua orang di tahap awal tahap penyelesaian surgawi bahkan tidak dapat melarikan diri darinya. Berdiri di celah gunung, Liu Ying dan Dong Yuan tengah menatap sosok yang melesat melintasi langit dengan mata sedikit menyipit, dengan keraguan dan kecurigaan berkelebat dalam tatapan mereka. "Dia benar-benar berani merampas harta karun itu sendirian," seru Dong Yuan dengan sedikit terkejut. Dia mengira Xia Youran akan menemani Mu Chen saat dia maju menuju tornado. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu akan berani mencobanya sendiri. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, apakah dia mampu menembus tornado itu? Senyum sinis muncul di wajah Liu Ying saat dia menatap sosok yang melesat cepat di langit, sambil berkata, "Itu sungguh menarik. Aku benar-benar ingin melihat, tepatnya, kemampuan apa yang dimiliki bocah yang baru saja terkenal itu." Namun, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengirimkan sinyal ke arah tertentu, di mana sosok hitam tampak hadir. Dia memancarkan aura dingin, yang menyebabkan para ahli di sekitarnya segera berlari menjauh, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. "Oh, itu orangnya," kata Dong Yuan, setelah menyipitkan matanya untuk melihat. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sepertinya kamu tidak bermain untuk mengambil tindakan sendiri, ya?" Wudong adalah penguasa kota-kota piton surgawi, dan memiliki reputasi di benua langit utara. Dia berutang budi padaku, dan hari ini adalah hari yang tepat untuk membalas budi, terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki, bocah tahap penyelesaian surgawi tahap awal tidak layak untuk kuambil tindakan secara pribadi, jawab Liu Ying dengan dengusan acuh tak acuh, yang mengandung kesombongan yang tidak dapat disembunyikan. Sambil mengangkat bahunya, Dong Yuan berpikir, orang ini benar-benar berhati-hati. Saat kedua orang itu terus mengobrol, sosok Mu Chen melesat dengan cepat melintasi langit. Bertentangan dengan harapan orang-orang, badai spasial yang ganas itu tidak mampu memberikan banyak halangan padanya. Dengan energi spiritual yang terbakar dengan api hitam di sekitar tubuhnya,
sapuan bilah angin spasial hitam itu tidak mampu menembus pertahanan energi spiritualnya. Tontonan ini langsung menimbulkan kegaduhan di kerumunan sekitar, dengan beberapa orang yang terkejut dan ragu di wajah mereka. Mereka agak tidak percaya bahwa bilah angin spasial yang sangat ganas itu tampak seringan bulu, menyerang tubuh Mu Chen tanpa terlalu banyak kekuatan. Ada kemungkinan bocah itu punya artefak spiritual yang bisa bertahan melawan badai angin, kata Dong Yuan sambil mengernyit. Sebagai tuan muda kamar dagang penguasa Yuan, penglihatannya tidak biasa, karena dia bisa melihat alasan yang mendasarinya hanya dengan sekali lihat. Mu Chen pasti punya artefak spiritual khusus untuk melindungi tubuhnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa bepergian tanpa hambatan di tengah badai spasial. Seharusnya Xia Youran yang memberikannya, jawab Liu Ying dengan ekspresi yang semakin gelap. Xia Youran benar-benar berusaha keras demi melindungi Mu Chen itu. Saat sosok Mu Chen melesat dengan cepat melintasi cakrawala, ia mencapai sekitar tornado raksasa dalam rentang waktu singkat belasan napas. Saat ia melakukannya, seluruh tubuhnya menjadi semakin tegang, karena ia tahu bahwa ia sekarang berada di wilayah yang benar-benar berbahaya. Kelompok orang sebelumnya semuanya telah dibantai habis di tempat ini, menderita kerugian besar. Tepat saat Mu Chen mulai waspada, tornado itu tampaknya telah menyadari kehadirannya di dekatnya, dan langsung mengeluarkan suara dengungan. Bilah-bilah angin spasial berwarna hitam yang menutupi langit dan bumi menyapu, tampak seperti naga angin yang ditutupi bilah-bilah, dan langsung menuju ke arah Mu Chen. Dengan lambaian tangannya yang cepat, lingkaran cahaya berwarna hijau mengembang dari mutiara spiritual perlawanan angin di telapak tangannya. Naga angin yang terdiri dari bilah-bilah angin spasial itu melesat ke arah Halo, menyebabkan kecemerlangannya yang ganas langsung meredup sedikit. Saat ini terjadi, tingkat ketajaman naga angin itu berkurang. Namun, serangan ini terlalu kuat. Bahkan setelah sangat dilemahkan oleh mutiara spiritual tahan angin, ia tidak berpencar, dan bilah-bilah angin spasial itu menghantam tubuh Mu Chen dengan keras, satu demi satu. Senyum sinis atas kemalangan yang akan datang langsung terdengar dari bawah. Bocah ini akan menderita kematian dengan 1000 luka. Hei! Namun, saat seringai dingin terdengar, tiba-tiba, mata beberapa orang terbelalak marah. Di langit, setelah dihantam oleh banyak bilah angin spasial, Mu Chen benar-benar terlempar mundur selusin meter. Saat dia menstabilkan dirinya, tidak ada setetes darah pun yang terlihat di tubuhnya. Orang ini benar-benar telah menahan semua bilah angin spasial yang menghantamnya. Hal ini menyebabkan ekspresi para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi menjadi serius. Jika mereka menempatkan diri mereka pada posisi Mu Chen, mereka mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera dari begitu banyak bilah angin spasial. Pemuda di depan mata mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Saat terbang di angkasa, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang datang dari bawah. Menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, dia menyadari bahwa pakaiannya telah terkoyak. Goresan putih menutupi kulitnya, berdenyut samar karena rasa sakit. Namun, sedikit rasa sakit itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Mu Chen. Mu Chen menghela napas lega, merasa beruntung karena kekuatannya meningkat pesat. Ditambah dengan fisik Dewa Petir, serta bantuan mutiara spiritual tahan angin, bilah angin spasial itu tidak mampu melukainya terlalu parah. Kalau begitu, mari kita langsung menyerbu tornado itu. Sambil menyeringai, Mu Chen melangkah maju, berencana untuk langsung menerjang tornado itu guna memperoleh harta karun spiritual di dalamnya. Di dalam celah gunung, Liu Ying menatap tajam ke arah sosok yang menembus penghalang bilah angin spasial seolah-olah itu adalah potongan kertas. Menatap sosok hitam yang tidak jauh darinya, dia menganggukkan kepalanya pelan, lalu mengulurkan tangannya untuk melakukan gerakan mengiris di lehernya. Bunuh dia. Di dalam kegelapan, sosok yang diselimuti aura dingin itu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang putih bersih. Dengan gerakan tubuhnya, retakan muncul di bawah kakinya saat sosoknya melesat ke langit seperti elang yang ganas. Seketika, sosok yang tiba-tiba melesat ke langit itu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat mereka berteriak, "Itu penguasa kota-kota piton surgawi, Wudong." Orang itu sudah berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah dia telah melewati bencana tubuh manusia sampai sekarang. Konon, Wudong pernah mencoba melewati bencana tubuh manusia, tetapi gagal. Orang ini juga tangguh, cukup beruntung untuk bertahan hidup.
Namun, kekuatannya saat ini telah melampaui tahap akhir penyelesaian surgawi yang normal, dan sama sekali bukan seseorang yang dapat ditandingi oleh orang lain. Karena dia sudah bertindak, aku khawatir kemalangan akan menimpa bocah nakal itu. Saat bisikan terdengar dari sekeliling, sosok yang melesat dengan cepat itu semakin jelas terlihat oleh orang-orang. Sosok itu mengenakan baju besi hijau, dengan cahaya hijau samar yang berkilauan di sekelilingnya. Jelas, ini juga merupakan artefak spiritual pertahanan. Saat bilah angin spasial di sekitarnya menebas baju besi itu, mereka meninggalkan bekas goresan, tetapi tidak dapat menembusnya. Jelas, Wudong ini sudah datang dengan persiapan. Di tanah yang lebih rendah, Xia Youran juga melihat Wudong, yang sedang menuju ke arah Mu Chen, menyebabkan wajahnya yang menawan sedikit tenggelam. Sambil mendengus dingin, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas keluar. Seperti cambuk, dia mengayunkannya langsung ke arah yang terakhir. Merasakan serangan cepat dan ganas yang menuju ke arahnya, Wudong tidak melambat sedikit pun, tidak ada tanda-tanda peduli terhadapnya. Namun, saat cambuk energi spiritual melesat lurus ke arah Wudong, tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna abu-abu melesat keluar dari bawah. Menghantam cambuk energi spiritual, cahaya itu menghalangi sasarannya. Ekspresi agak dingin muncul di wajah Xia Youran saat dia menoleh, hanya untuk melihat sesosok tubuh yang tersenyum tipis dari celah gunung. Dia adalah Liu Ying. Liu Ying, apa yang kau lakukan? Teriakan dingin terdengar dari Xia Youran. Orang menjijikan ini muncul lagi. Dengan senyum tipis, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar seperti angin dari Liu Ying. Harta karun spiritual yang lahir dari surga hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mampu, Youran. Tidak perlu menghalangi orang lain. Jika bocah itu tidak berdaya, dia harus patuh kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih. Harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh. Melihat dingin ke arah Liu Ying yang tersenyum samar berdiri tidak terlalu jauh darinya, energi spiritual yang kuat mulai membengkak di sekitar tubuh Xia Youran, menyebabkan suara berderit bergema di udara. Dia selalu sangat kesal dengan Liu Ying itu, sejak proyek-proyek yang telah dikerjakan bersama oleh kamar dagang mereka. Meskipun mereka berdua terikat bersama melalui pertunangan, itu hanya untuk pertunjukan, perjanjian yang menguntungkan, dan diketahui semua orang. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini secara tak terduga akan menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata, dan memandangnya sebagai sesuatu yang dilarang untuk dihubungi oleh siapapun, dengan teman lawan jenis yang dekat dengannya menderita amarah dan pembalasannya. Meskipun tidak baik bagi Xia Youran untuk mengakhiri semua kepura-puraan dengan Liu Ying, karena kekuatan kamar dagang Umbra. Namun, dia merasa sangat marah terhadapnya, yang semakin dalam saat ini. Sampai hari ini, orang itu tiba-tiba mengincar Mu Chen. Jelas, itu karena dia semakin dekat dengannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani berurusan denganmu, Liu Ying? Suara sedingin es terdengar dari Xia Youran saat wajahnya yang menawan berubah dingin. Sambil mengangkat bahu, Liu Ying menjawab sambil tersenyum, aku hanya ingin kamu tenang sebentar, Youran. Ambisi bocah itu terlalu besar. Mengalami kemunduran adalah hal yang baik baginya. Saat berbicara, dia tersenyum tipis ke arah Xia Youran. Lagi pula, aku tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap bocah nakal itu, Youran, dan itu semua karenamu. Karena itu, kamu tidak boleh mengambil tindakan lagi, dan duduk saja dengan tenang dan nikmati pertunjukan yang bagus ini. Bukankah itu jauh lebih baik? Sambil mencibir, Xia Youran menjawab, apakah kau pikir kau bisa menghalangiku? Dan, apakah Wudong itu benar-benar bisa menghadapi Mu Chen? Haha. Aku tahu Molongzi dikalahkan oleh Mu Chen itu. Namun, Wudong bukanlah Molongzi. Meskipun dia telah gagal dalam bencana tubuh manusia, dalam tahap penyelesaian surgawi, aku khawatir tidak banyak orang yang sebanding dengannya, jawab Liu Ying sambil tersenyum tipis. Mendengar jawabannya, Xia Youran sedikit menggertakkan giginya. Meskipun dia khawatir tentang Mu Chen, dia tentu saja tidak bisa mengungkapkan pikiran itu di wajahnya. Sambil mendengus dingin, dia berteriak, mari kita lihat dan lihat. Liu Ying di hadapannya jelas-jelas menatapnya balik, tidak membiarkannya mengambil tindakan. Meskipun Xia Youran tidak takut pada Liu Ying, dia mungkin akan terikat olehnya, jika mereka saling berhadapan. Dengan begitu, itu tidak akan membantu Mu Chen sama sekali. Kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat.
Melihat kemarahan dan amarah yang terpancar di wajah cantik Xia Youran, senyum di sudut mulutnya tampak jauh lebih kaya. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dia menoleh ke arah langit sambil menyeringai. Di langit, kecepatan Wudong meningkat ke tingkat yang sangat cepat, tampak seperti seberkas cahaya, menembus bilah angin spasial yang menutupi langit. Menatap tajam ke arah Mu Chen, yang juga bergerak melalui bilah angin spasial, dia menepuknya dengan marah. Angin tak terbatas yang membawa energi spiritual tak terbatas keluar dari telapak tangannya, menembus bilah angin spasial, dengan keras menghantam sosok Mu Chen. Ketika Wudong melesat ke langit, Mu Chen telah menemukannya. Sampai sekarang, ketika Wudong melancarkan serangannya, kilatan dingin muncul di mata Mu Chen. Pada saat berikutnya, bayangan naga muncul di sekitar tubuhnya saat dia mundur selusin langkah. Menghindari serangan yang datang, dia sedikit memutar tubuhnya, melihat ke arah sosok yang melesat ke arahnya. "Namamu Mu Chen, kan?" Sambil menatap Mu Chen, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Wudong saat dia berkata, "Turunlah. Harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh." "Siapa kau?" tanya Mu Chen sambil mengerutkan kening. Pria di hadapannya tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada Molongzi selama pertarungan mereka. "Tuan Kota Piton Surgawi, Wudong," jawab Wudong dengan nada acuh tak acuh yang sama. Meskipun demikian, sedikit kesombongan yang tak dapat disembunyikan dapat terdengar dari suaranya. Sambil mengerutkan kening sambil merenung, Mu Chen menjawab dengan suara tanpa emosi, "Belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya." Ekspresi Wudong langsung berubah lesu. Dia bisa dianggap memiliki reputasi di benua langit utara. Bagaimanapun, dia telah menjadi penguasa sebuah kota di benua yang penuh dengan para ahli di usia seperti itu, yang dianggap sebagai pencapaian luar biasa dengan sendirinya. Oleh karena itu, tanggapan Mu Chen menyebabkan matanya sedikit menyipit, sebelum mencibir sambil berkata, "Para siswa yang diajarkan oleh Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar semakin merajalela dari generasi ke generasi. Tidak heran mengapa prestise mereka semakin menurun seiring berjalannya waktu. Sepertinya mereka benar-benar tidak dapat menahannya lagi, karena mereka mengumpulkan nyali untuk mengirim seseorang sepertimu untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi. Namun, saya khawatir mereka tidak akan dapat memperoleh reputasi apapun kembali, karena mereka akan membuang muka mereka sekali lagi." Seorang penguasa kota ular piton surgawi yang kecil berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu, ya? "Menghancurkanmu hanya akan menjadi masalah sepele bagi Akademi Spiritual Surga Utara," jawab Mu Chen sambil mengerutkan kening, tidak menunjukkan sedikit pun wajah untuk apa yang disebut penguasa kota ular piton surgawi. "Dasar kau bajingan!" teriak Wudong, wajahnya akhirnya berubah gelap. Dengan gerakan tubuhnya, dia melesat maju dengan cepat. Tinju bayangan meraung, membawa energi spiritual tak terbatas seberat gunung, menyelimuti seluruh tubuh Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengannya, dan bayangan naga bangkit dari tubuhnya. Sementara raungan naga terdengar, kecepatannya meningkat secara eksplosif, sementara ia bergegas langsung menuju wilayah bagian dalam tornado. "Apakah kau bisa melarikan diri hari ini?" Melihat Mu Chen berlari ke arah tornado yang menimbulkan malapetaka di sekitar, mata Wudong sedikit menyipit. Dengan seringai dingin, cahaya yang menyilaukan keluar dari baju besinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Berubah menjadi seberkas cahaya yang bersinar, ia mengikutinya, berlari langsung ke arah tornado. Saat ia melesat ke arah tornado, Mu Chen dapat merasakan betapa hebatnya bilah-bilah angin spasial itu. Bahkan dengan perlindungan mutiara spiritual tahan angin, bilah-bilah angin spasial yang menutupi langit dan bumi itu menyebabkan bekas-bekas merah muncul di kulit Mu Chen saat bilah-bilah itu menghasilkan energi rotasi, menebasnya dengan ganas. Memutar energi spiritualnya, busur petir menyambar permukaan tubuhnya saat ia dengan kuat menahan serangan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, sambil terbang cepat menuju wilayah bagian dalam tornado. Tidak jauh di belakangnya, cahaya hijau berkilauan saat Wudong mengejarnya dari belakang. Dengan baju besi hijau yang melindungi tubuhnya, menyebabkan bilah angin spasial yang melesat ke arahnya menghilang sepenuhnya, dia melihat ke arah sosok Mu Chen yang ada di depannya. Dengan mengepalkan tangannya dengan marah, tombak panjang muncul dalam sekejap. Getaran menjalar di lengannya saat dia mengirimkan bilah angin yang sangat ganas.
Menghancurkan semua bilah angin spasial di jalurnya, ia bergerak maju, menuju korban yang dituju. Jangan coba-coba mengambil harta karun itu dari bawah hidungku hari ini. Itu hanya omong kosong orang gila. Merasakan bilah angin tak terbatas melesat ke arahnya dari belakang, kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat dia berhenti tiba-tiba. Detik berikutnya, saat berbalik, dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyembur keluar, menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang datang. Saat tinjunya menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang datang, Mu Chen tidak melangkah maju lagi. Sebaliknya, dia berbalik, dan berlari ke arah Wudong. Akhirnya kau tak sanggup lagi, ya? Kupikir kau akan seperti kelinci, terus berlari dan kabur. Melihat Mu Chen mengambil inisiatif untuk berlari ke arahnya, seringai langsung muncul di sudut mulut Wudong. Bocah ini benar-benar pemula. Begitu saja, dan dia tidak sanggup lagi. Apa dia pikir aku molongsi? Saat Mu Chen melesat, ekspresi dingin terlihat di wajahnya. Sebuah formasi segel muncul dari tangannya, sebelum energi spiritual yang tak terbatas melesat menuju langit. Saat langit berbintang muncul, 3 bayangan binatang raksasa muncul. Pada saat berikutnya, menghasilkan kekuatan yang mencengangkan, mereka membelah ruang, menghancurkan semua badai spasial yang tak tertandingi di sekitarnya. Sedikit kemampuan, ya. Melihat 3 bayangan binatang raksasa yang melesat ke arahnya, dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari mereka, menyebabkan mata Wudong sedikit menyipit. Serangan ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sebanding dengan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sepertinya Mu Chen ini tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk mengalahkan Molongzi itu. Hanya sedikit kemampuan itu bukanlah apa-apa di hadapanku. Dengan goyangan ganas tombak di tangannya, Wudong menusukkannya lurus seperti tombak. Energi spiritual yang kuat menyapu keluar saat bayangan tombak itu berubah menjadi ular piton raksasa yang tak tertandingi. Saat ular piton raksasa itu melolong, ia menyatu dengan tubuh tombak itu, menusuk lurus ke arah 3 bayangan binatang raksasa itu. Fluktuasi energi spiritual yang mengamuk keluar, secara tak terduga menciptakan ruang bebas seluas 100 kaki di sekitar mereka. Pada saat ini, badai spasial yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka tidak dapat mengganggu ruang ini. Di tanah di bawah, berbagai ahli telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kedua sosok yang saling berjabat tangan dengan intens di dalam ruang yang hancur akibat tornado raksasa. Hal ini menyebabkan beberapa orang diam-diam mendecakkan lidah mereka karena kagum. Kedua orang itu benar-benar memiliki nyali yang lebih besar daripada orang lain. Tornado itu dipenuhi dengan badai spasial, dengan satu orang harus membayar harga yang sangat menyedihkan hanya dengan satu kesalahan penilaian. Ada juga beberapa orang yang merasa kaget dan heran terhadap penampilan Mu Chen. Semua orang yang hadir tahu tingkat kekuatan Wudong. Meskipun ia gagal melewati bencana tubuh manusia, ia benar-benar lebih kuat daripada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Meskipun demikian, Mu Chen benar-benar berani terlibat dalam konfrontasi langsung dengannya, dan bahkan tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan beberapa orang terkesiap kagum, lagi pula, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Saat energi spiritual yang mengamuk menyapu, sosok Mu Chen melesat maju, sambil melihat ke arah Wudong yang memegang tombak berdiri di kejauhan. Pada saat ini, kilatan dingin di matanya semakin tebal, karena dia bisa merasakan bahwa badai spasial di dalam tornado secara bertahap melemah. Jika dia tidak dapat menghadapi Wudong ini segera, begitu badai spasial menyebar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menatap dari bawah dengan mata merah mungkin akan mengambil tindakan saat itu. Pada saat itu, ingin merebut harta karun dari kelompok serigala itu akan benar-benar sangat sulit. Bagaimanapun, Mu Chen tahu bahwa dia tidak dapat mencapai kemenangan atas semua orang sendirian. Oleh karena itu, ia harus menyingkirkan orang di depannya secepat mungkin. Saat mata Mu Chen menyipit, ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat lurus ke arah Wudong. Saat ia melakukannya, busur petir hitam menyambar tubuhnya, sementara kekuatan dahsyat mulai memancar keluar dari dalam. Kamu telah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Tatapan tajam terpancar dari mata Wudong, karena ia dapat melihat dengan sekali pandang betapa hebatnya Mu Chen, sementara seringainya semakin lebar. Apakah sampah ini benar-benar berpikir bahwa ia akan sangat tangguh setelah mengolah seni pemurnian tubuh ilahi?
Meskipun ia telah gagal dalam bencana tubuh manusia, ia tetap menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang telah mengolah seni ilahi pemurnian tubuh akan sulit dibandingkan dengannya. Bocah yang tidak tahu seberapa tingginya surga. Aku akan menghadapimu dalam satu gerakan. Kilatan ganas dan menyeramkan melintas di mata Wudong saat cahaya putih berkilau tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, semua darah dan daging di dalam tubuhnya tampak menyala saat kekuatan yang sangat kuat mulai melonjak di dalam anggota tubuh dan tulangnya. Saat dia menghentakkan kaki di udara, sosoknya melesat maju dengan cepat. Dalam rentang beberapa tarikan napas, dia telah melakukan kontak dengan Mu Chen, dan tubuh orang lain dapat merasakan niat dingin yang meletus dari mata masing-masing. Sambil menunjuk jari-jarinya seperti tombak, Mu Chen melesatkannya dengan tajam, menghancurkan semua badai spasial di sekitarnya dengan cara yang luar biasa cepat dan dahsyat. Enyahlah! Dengan senyum sinis, Wudong mengepalkan tangannya, sementara cahaya putih berkilauan bersinar dari tangannya, menyebabkan tangannya tampak seperti batu giok, keras dan tidak bisa dihancurkan. Tinju ini lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera parah pada ahli tahap akhir penyelesaian surgawi. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Mu Chen, tanpa diduga, tidak menghindar atau menghindar. Menusuk kedua jarinya ke depan, dia menghantamkannya ke arah tinju angin Wudong. Pada saat kontak, Wudong sepertinya melihat senyuman dingin dan menyeramkan perlahan merayap dari sudut mulut Mu Chen. Pada saat yang sama, salah satu jari Mu Chen langsung berubah menjadi hitam legam. Tepat pada saat jari Mu Chen berubah menjadi hitam legam, Wudong tampaknya juga telah menemukannya, menyebabkan hawa dingin yang tak dapat disembunyikan tiba-tiba membanjiri pikirannya. Saat keringat dingin keluar darinya, membasahi seluruh tubuhnya, indera yang telah diasahnya selama bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi telah menyebabkannya merasakan sensasi kegelisahan yang mengancam jiwa pada saat ini. Oleh karena itu, dia menghentikan pukulan yang hendak dia lakukan saat itu juga. Angin kencang yang disebabkan oleh pembalikannya yang tiba-tiba menyebabkan energi spiritual di tubuhnya bergejolak dan berceceran. Meskipun demikian, dia tidak peduli sama sekali tentang hal ini, dia memaksa dirinya untuk mundur secepat yang dia bisa. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Namun, saat dia melangkah mundur, suara dingin dan beku Mu Chen terdengar seperti belatung di Tarsus. Wajah tampan pemuda itu kini diselimuti oleh niat yang dingin. Saat melangkah keluar, bayangan naga raksasa tampak muncul di telapak kakinya. Membawanya di punggungnya, langkahnya maju membuatnya tampak seolah-olah sedang menembus ruang. Seperti hantu, ia muncul tepat di hadapan Wudong yang tengah mundur, ujung jarinya yang hitam melesat ke arah tenggorokannya dengan kecepatan kilat. Jari hitam legam itu tampak seperti sabit malaikat maut, memancarkan aura kematian yang pekat. Kecepatannya terlalu tinggi, sampai-sampai Wudong tidak mampu bereaksi tepat waktu, hanya mampu melontarkan lengannya untuk melindungi bagian depan tubuhnya, sembari mengeluarkan energi spiritualnya untuk bertahan. Jari hitam legam itu menembusnya. Saat pertahanan energi spiritual yang tak terbatas bersentuhan dengan jari hitam legam itu, suara bergerak segera meletus darinya, sebelum mulai menghilang. Seperti belati yang sangat tajam, ujung jari Mu Chen menusuk langsung ke lengan Wudong seperti sambaran petir. Saat ujung jari itu menembus, ia mengeluarkan cipratan darah segar. Saat sosok Wudong mundur dengan menyedihkan, dia sangat terkejut melihat lengannya berubah menjadi hitam legam dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, warna hitam mulai menyebar dengan gila-gilaan di sekujur tubuhnya. Ini racun yang menakutkan. Diliputi keterkejutan, Wudong buru-buru mencoba mengedarkan energi spiritualnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, saat energi spiritualnya bersentuhan dengan racun hitam, Wudong menemukan, dengan ngeri, bahwa energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba terkikis oleh racun dengan kecepatan tinggi. Energi spiritual itu tiba-tiba berubah menjadi racun yang sangat beracun saat ini. Dia benar-benar tidak mampu memaksanya keluar. Racun yang sangat kuat. Pada saat ini, wajah Wudong berubah pucat pasi saat dia berpikir, racun macam apa ini? Racun ini benar-benar sangat kuat. Bahkan energi spiritual akan terkontaminasi olehnya. Saat garis racun berwarna hitam mulai meluas dengan cepat, mata Wudong berubah merah. Pada saat berikutnya, dengan gertakan gigi yang kuat, dia mengubah tangannya menjadi pisau. Saat energi spiritual melonjak keluar, dia memberikan tebasan ganas di pangkal lengannya, menebas dengan keras. Ah!
Teriakan keras terdengar dari mulut Wudong saat lengan itu, yang telah berubah menjadi hitam legam, terlepas dari tubuhnya dan terbang turun dari langit, menyemburkan darah yang telah berubah menjadi hitam legam. Saat darah itu meninggalkan tubuhnya, lengan yang terpotong itu dengan cepat membusuk, berubah menjadi abu berwarna hitam dalam rentang beberapa tarikan napas, sebelum berhamburan. Mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, wajah Wudong tampak pucat pasi, dengan dahinya yang basah oleh keringat. Pada saat ini, tatapan yang tertuju ke arah Mu Chen telah berubah menjadi tatapan yang sangat menakutkan. Racun itu terlalu mengerikan. Melihat ini, sedikit kerutan muncul di dahi Mu Chen. Sangat sulit baginya untuk memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan jari racun petir hitam miliknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wudong akan begitu tegas untuk benar-benar memotong lengannya setelah mengetahui ketidakmampuannya untuk menghilangkan aura racun yang kuat. Sekali lagi, dengan senyum dingin dan acuh tak acuh di wajahnya, sosok Mu Chen melesat keluar sekali lagi. Melihat ini, Wudong dilanda teror, menjadi kaku karena takut, tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen lagi. Berbalik, dia menjadi sosok yang sangat menyedihkan saat dia melarikan diri. Raungan yang dipenuhi dengan amarah dan kemarahan terdengar bersamaan dengan angin kencang spasial di langit. Demi permusuhan lenganku, aku pasti akan membalas dendam, Mu Chen. Melihat sosok Wudong yang melarikan diri dengan ngeri, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen, sebelum jari hitam legam itu perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali warna aslinya. Dengan setiap penggunaan, jari racun petir hitam, itu akan berkurang racunnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja dalam situasi normal, dan membiarkannya sebagai kartu as tersembunyi. Jika dia tidak perlu mengusir Wudong secepat mungkin, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa jari racun petir hitam ini benar-benar akan begitu kuat. Hanya satu sentuhan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh lengan Wudong. Dia tidak pernah mengejar Wudong yang melarikan diri. Meskipun dia telah menghancurkannya, dia yang sekarang memiliki masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Memutar tubuhnya, dia melihat ke arah kedalaman tornado. Pada saat berikutnya, sosoknya melesat ke arah tornado itu. Sekarang, dia perlu mencari waktu terbaik untuk mendapatkan harta karun spiritual itu. Saat Wudong melarikan diri, para ahli di bawah samar-samar dapat mendengar raungan marah yang berasal dari tornado. Mendengar raungan marah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, karena terhalang badai, mereka dapat menentukan dengan tepat apa yang telah terjadi pada saat itu. Senyum tipis yang awalnya tersungging di wajah Liu Ying perlahan berubah menjadi gelap. Jelas, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat semua orang tengah menebak-nebak apa yang telah terjadi, sebuah sosok bercahaya tiba-tiba muncul dari tengah badai tornado dengan cara yang amat menyedihkan, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dan di sana, Wudong melarikan diri dengan ketakutan, bayangan pucat pasi terlihat di wajahnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tampak menyedihkan seperti anjing liar di jalanan, sama sekali berbeda dari aura arogan seorang penguasa kota yang telah dia tunjukkan di awal. Saat pandangan mereka beralih ke Wudong, sebelum akhirnya tertuju pada lengannya yang hilang, mata beberapa orang menyipit marah, sementara perasaan teror dan ketakutan yang mendalam menyeruak dalam benak mereka. Bahwa Wudong benar-benar kehilangan lengannya dalam waktu sesingkat itu? Bahwa Mu Chen ternyata sekuat itu? Mengandalkan kekuatannya di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi, dia tidak hanya memaksa Wudong mundur, dia bahkan menyebabkannya kehilangan lengan. Bagaimana ini mungkin? Hati setiap ahli bergetar karena terkejut sementara ekspresi mereka terus berfluktuasi. Pada saat ini, Liu Ying juga telah melihat keadaan Wudong saat ini. Oleh karena itu, bayangan gelap yang awalnya ada di wajahnya menjadi lebih gelap hingga dapat membuat orang takut. Mengepalkan tangannya sekuat yang dia bisa, wajah tampannya mulai perlahan melengkung dan terdistorsi. Wudong yang malang itu? Dia benar-benar terluka hingga seperti ini? Sementara amarah meledak dalam hati Liu Ying, Xia Youran juga bingung dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya, dengan mata indahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tahu bahwa Mu Chen mampu mewakili Akademi Spiritual Surga Utara berarti bahwa dia pasti memiliki beberapa kualitas yang dapat ditebus untuk menjaminnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan dapat melukai Wudong sedemikian rupa dalam rentang waktu yang begitu singkat.
Terlepas dari apapun, Wudong adalah orang yang telah mengalami bencana tubuh manusia. Meskipun ia gagal melewatinya, ia masih jauh lebih kuat daripada tahap penyelesaian surgawi normal lainnya. Namun, tampaknya ia masih meremehkan si kecil Mu Chen. Sambil dengan lembut menyilangkan lengannya yang seperti batu giok di depan dadanya yang besar, Xia Youran menghela napas lega, sementara niat dingin yang awalnya muncul di wajahnya yang menawan benar-benar memudar. Sambil menatap Liu Ying dengan geli, yang wajah tampannya sedikit berubah, dia berkata, sepertinya keinginanmu tidak menjadi kenyataan. Mendengar perkataannya, tatapan Liu Ying berubah gelap karena amarah dan kemarahan mengalir keluar dari hatinya. Dengan suara gelap, dia menjawab, masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Karena Wudong tidak berguna, biarkan aku secara pribadi menguji seberapa berharganya dia. Saat suaranya terdengar, Liu Ying menghentakkan kakinya, membuat dirinya melesat lurus ke langit. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang sangat kuat menyapu keluar darinya seperti bola raksasa. Tanpa diduga, hal itu menyebabkan badai spasial yang mendatangkan malapetaka di wilayah ini sama sekali tidak dapat mencapai jarak beberapa ratus kaki darinya. Adegan ini langsung membuat kerumunan ahli merasa terkejut saat ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah sosok yang memancarkan aura menakutkan. Getaran mengguncang hati mereka yang terkejut saat mereka berpikir, apakah ini level tertinggi dari generasi muda di benua langit utara? Dari kelihatannya, Liu Ying mungkin telah melewati yang pertama dari 3 bencana berdaulat, bencana tubuh manusia, kan? Liu Ying ini ingin bertindak sendiri. Beberapa orang berseru kaget, sebelum tatapan mereka berubah menjadi sangat panas. Secara umum, seseorang setingkat Liu Ying hanya akan bertindak sendiri di area pembaptisan. Tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa ia benar-benar akan dipaksa bertindak oleh Mu Chen, yang kekuatannya hanya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Beraninya kau, Liu Ying. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, dengan gerakan tubuhnya yang memikat, Xia Youran melesat maju seperti sambaran petir, muncul tepat di hadapan Liu Ying. Energi spiritual yang menutupi langit segera menyapu keluar darinya, menyebabkan tubuhnya yang sangat menggerahkan dan memikat bersinar dengan kilau. Hal ini menyebabkan kulitnya tampak seputih salju, sehingga membuatnya tampak sangat memikat dan menggetarkan jiwa. Xia Youran. Raungan kemarahan yang dalam terdengar dari Liu Ying. Sambil menatap tajam ke arah Xia Youran, yang telah menghalangi jalannya, terdengar raungan yang keras, minggir. Saya sarankan kamu jangan bertindak berlebihan, Liu Ying, jawab Xia Youran. Pada saat ini, wajahnya yang menawan berubah menjadi sedingin es saat energi spiritual seperti gelombang yang menutupi langit menyapu dari belakangnya, tampak seperti lautan raksasa. Menghadapi Liu Ying, yang memancarkan aura menakutkan, tidak ada sedikit pun rasa takut atau gentar yang muncul padanya, saat suaranya yang sedingin es terdengar di langit. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sedikit pun tubuhnya. Mendengar jawabannya, wajah Liu Ying menjadi semakin dingin dan gelap. Melihat Xia Youran ingin melindungi Mu Chen sejauh itu menyebabkan api di dalam hatinya berkobar lebih tinggi. Tidak dapat menahan dorongannya untuk mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping, dia melangkah maju. Gelombang tekanan yang dibentuk oleh energi spiritual yang menutupi langit menyelimuti Xia Youran saat raungan ledakan terdengar. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mencegahku menyentuh sedikit pun darinya. Ayo coba. Saat dia berteriak membalas, Xia Youran juga melangkah maju, bertabrakan langsung dengannya. Dua gelombang tekanan energi spiritual yang kuat saling menghantam dengan keras, menyebabkan ledakan gemuruh terdengar. Saat gelombang tekanan meluas, napas beberapa ahli yang hadir di bawah menjadi lamban, dan mereka tidak berani menghirup udara dalam-dalam. Dari kelihatannya, dua karakter yang hadir di puncak generasi muda di benua langit utara tampaknya siap untuk saling menyerang. Atmosfer di sekitarnya tampak membeku, bahkan badai spasial yang mengamuk tidak dapat bertiup di sekitar mereka. Di udara, kedua sosok itu saling menatap dengan dingin, dengan suasana yang saling bermusuhan. Saat kedua orang itu saling berhadapan, Mu Chen telah mencapai wilayah terdalam tornado itu dengan mulus. Di dalam matanya, angin spasial yang tak tertandingi sama sekali tidak ada. Ketenangan di sini dan gejolak kekacauan di luar membentuk dua gambar yang berada di ujung satu sama lain. Mengambang di mata tornado, Mu Chen mengarahkan tatapannya yang membara ke arah depannya, di mana gumpalan cahaya terpancar dengan kecemerlangan yang menyilaukan.
Di tengah gumpalan kecemerlangan itu terdapat tulang yang tampaknya terbuat dari batu giok, mengambang dengan tenang di dalamnya. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar darinya, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Tekanan ini bahkan membuat langit dan bumi bergetar. Tekanan dari penguasa surgawi. Tulang giok itu tanpa diragukan lagi ditinggalkan oleh penguasa surgawi.